Wakil Sekretaris Jenderal Perwasi, Bapak Teguh beserta istri. Ada juga Bendahara Umum Perwasi, Bapak Jajang Abdul Rosyid. Ada Naisyirah Amir, tamu kami dari Bekasi, selamat datang. Dan juga ada Ketua BPBD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, Kiai Haji Hasan Agil Ba'abud, Ketua Polosoro atau yang mewakili, calon pengurus daerah dan pengurus cabang Perwasi, dan tentunya tamu undangan semua yang berbahagia. Selamat datang di acara deklarasi dan pelantikan kepengurusan anggota Perwasi Kabupaten Purworejo, Perkumpulan Warung Sembako Indonesia, Kamis 23 Desember 2021. Sebelumnya perkenankan saya Maria Desta sebagai pembawa acara pada siang dan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung. Pertama ada pembukaan dan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan himne Perwasi, pemaparan visi misi Perwasi, deklarasi Perwasi, pengukuhan kepengurusan Perwasi di Kabupaten Purworejo, sambutan dari tokoh agama, dilanjutkan sambutan dari tokoh masyarakat, kemudian ada sambutan dari Ketua Perwasi Wilayah Purworejo, dilanjutkan dengan istirahat sholat makan, kemudian penutup dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama, pembukaan dan juga doa oleh Bapak Sudarmaji selaku Ketua Panitia pada acara pagi hari ini. Kepada Bapak Sudarmaji disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Perwasi beserta pengurus jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Kabupaten Purworejo, BPBD Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati semua para tamu undangan. Di sini saya atas nama Ketua Panitia Deklarasi dan Pelantikan Kepengurusan Anggota Perwasi Kabupaten Purworejo. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para tamu undangan, dan semoga kehadiran Bapak, Ibu, para tamu undangan nantinya bisa membawa manfaat dan barokah. Yang kedua, saya atas nama Ketua Panitia mohon maaf apabila dalam menyambut kehadiran Bapak, Ibu, para tamu undangan banyak kekurangan dari arah manapun. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, untuk lebih barokahnya kami tidak berpanjang lebar. Untuk itu, agar lebih barokahnya pertemuan pada pagi siang hari ini, saya buka dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun lebih barokahnya, kami akan sedikit membacakan doa. Mohon para undangan untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi tawakkalna Allah
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi iftatahnaa wa 'alaihi tawakkalnaa. Allahu alu rabbuna la nusriku bihi ahdan as'aluka. Allahumma bi khodika min khodika ladzi la yu'tihi ahdun ghaduka azzajaruka wa jalan sanauka wa la ilaha ghaduka ij'alna fi atika min syarri kulli syaitanin wa minasyaitonir rajim. Allahumma inna nahtarsu bika min syarri kulli tijarin khalaqtahu wa nahtarsu bika min humman qaddimu baina aidina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min khalfina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa an aymanina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa an yasarina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min fawqina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min tahtina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma farijal hammi kasfal ghammi mujibah da'watil mutarin rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna warhamna bi rahmatin tukniya biha an rahmati man siwak. Allahumma hdiha ulai Indonesiin wa mamaul iman wal islam wal jamaah wa akhlaqil hasanah walil dalinahum wa bil tilkal hidayah warzuqhum wa barik lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alhamdulillah amin. Akhirul qaul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dengan konduktor Alfi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, saya akan panggilkan Bapak Sukarman Abudi untuk memimpin bersama-sama kami semua menyanyikan himne dari Perwasi. Kepada Bapak Sukarman Abudi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertama kalinya himne ini akan diperkenalkan dimanapun di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, di mana berdirinya Perwasi, berarti himne ini akan dinyanyikan sebagai petanda perjuangan Perwasi
untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi masyarakat bawah, terutama untuk warung-warung kecil dan sembako untuk masyarakat. Ini saya perkenalkan dulu karena ini memang belum ada, kami menciptakan core-nya, Pak. Jadi tolong nanti didengarkan, nanti begitu kita menyanyikan nanti inilah yang akan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami putra-putri negeri bersatu bersama dan berkarya, membulatkan tekad, menyatukan semangat, taklukkan tantangan dan halangan yang menghadang. Visi misi kami membangun ekonomi, memberikan nilai bagi negeri, mengemban tugas melayani sepenuh hati, bersama membangun daerah makmur sejati. Kami Perwasi mengabdi untuk negeri, ketahanan pangan tujuan kami, menunaikan tugas membangun ekonomi untuk kemakmuran Ibu Pertiwi. Visi misi kami membangun ekonomi, memberikan nilai bagi negeri, mengemban tugas melayani sepenuh hati, bersama membangun daerah makmur sejati. Kami Perwasi mengabdi untuk negeri, ketahanan pangan tujuan kami, menunaikan tugas membangun ekonomi untuk kemakmuran Ibu Pertiwi. Terima kasih. Mudah-mudahan himne kita ini akan bergaung di Indonesia Raya sebagai persatuan melawan kapitalis di dalam hal pangan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Sukarmana Budi dan juga Bapak Kundari sebagai pencipta dari lagu himne Perwasi ini yang baru pertama kali ini ya Pak dibawakan di Purworejo. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan visi misi serta penjelasan mengenai apa itu Perwasi oleh Ketua Umum dari Perwasi Bapak Ahmad Kundari. Kepada Bapak Ahmad Kundari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Dewan Pembina Pusat Bapak Sofian Sidal. Yang saya hormati Dewan Pengawas Pusat Bapak Adi Kresno Sumarno. Yang saya hormati Sekjen Pusat Bapak Sukarman Abudi. Yang saya hormati Bendahara Umum Bapak Jajang Abdul Rosid. Yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang di sini ada insya Allah bisa hadir Wana Hasan dan juga ada tokoh dari Polosoro. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tim yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini, insya Allah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kuasanya lah kita semua berkumpul dalam acara deklarasi serta penyampaian visi dan misi Perwasi. Perwasi yang bertujuan adalah, deklarasi ini adalah mempunyai tujuan mengenalkan publik agar pemerintah, aparat hukum dan lain sebagainya mengenal visi dan misi Perwasi sekaligus guna untuk membentuk kemajuan di bidang perekonomian, khususnya ekonomi yang diciptakan Perwasi, yaitu
adalah UMKM, atau Bapak dan Ibu kita sama-sama tahu bahwa yang kita bentuk adalah Persatuan Warung Sembako Seluruh Indonesia. Sebagai lembaga sosial, Perwasi sangat menyadari sistem pertahanan ekonomi yang kuat sehingga mampu bersaing dengan ekonomi kapitalis. Kita tahu bahwa ekonomi kapitalis itu memang memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian kita. Dan kapitalisme itu bukan hanya mengeruk kekayaan yang ada di Indonesia, tapi juga mencengkeram kekuatan ekonomi kita, sehingga UMKM, pengusaha-pengusaha warung dan segala macam terkena dampak. Salah satu dampaknya adalah pembelanjaan atau mendapatkan barang yang lebih mahal karena sektor dari hulu sampai hilir sudah dikuasain sama ekonomi kapitalis. Ditambah lagi di tantangan yang era sekarang ini adalah era digital, di mana warung sembako punya tantangan tersendiri. Hampir setiap hari kita melihat transaksi secara online, baik itu Lazada, Tokopedia atau yang lainnya, dan pengantaran barang yang dilakukan sama pengiriman barang, misalnya sama JNE atau yang lainnya. Sedangkan perekonomian kita yang kita ketahui adalah berbasiskan koperasi yang kita anggap sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kapitalisme hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Namun, perekonomian rakyat juga berakibat turunnya daya beli serta melebarnya kesenjangan sosial dan semakin dalam. Contoh kesenjangan sosial yang semakin dalam adalah bertumbuhnya penduduk-penduduk yang kurang mampu, tingkat putus sekolah, dan mutu SDM-nya kita yang masih kurang. Di sini hari ini dan kedepannya sangat diperlukan persatuan atau wadah warung-warung kecil dan warung sembako, terutama di kabupaten di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sistem ekonomi dan ekosistem Perwasi yang dibentuk sebagai penyeimbang dari ekonomi kapitalisme, bukan hanya kita bisa menyeimbangkan. Jadi kapitalisme kita bisa lawan, tapi kita seimbangkan mereka sehingga jalur-jalur distribusi bisa kita kuasai, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kenapa sebagai putra bangsa Indonesia, saya sebagai putra bangsa Indonesia dan tim menggagas atau mendirikan Perwasi, karena kami khawatir akan kelangsungan warung-warung di daerah yang kedepannya bisa hilang atau mati, dikarenakan tidak mampu bersaing, ditambah dengan hadirnya toko atau minimarket modern. Kenapa saya bilang bahwa warung-warung kedepannya itu bisa hilang atau mati, atau bahkan tidak dilirik? Bahkan sampai sekarang, warung-warung sembako itu masih dianggap sebelah mata. Memang rata-rata warung sembako itu masih berbicaranya adalah dikelola sama ibu-ibu rumah tangga yang tujuannya adalah untuk membantu perekonomian di keluarga tersebut. Namun dengan adanya hadirnya toko-toko modern itu akan memberikan dampak sehingga orang itu lebih nyaman datang ke toko-toko modern yang dimana produk-produknya lebih lengkap, pelayanannya lebih bagus, tempatnya lebih nyaman gitu, walaupun mereka harus membayar lebih mahal. Nah, disinilah tugasnya dari kami Perwasi untuk bisa melakukan pembinaan sehingga warung-warung sembako ini bisa bersaing dengan toko-toko modern. Di sisi lain, toko-toko modern yang tadi saya sampaikan itu
penyerapan terhadap produk-produk UMKM masih belum maksimal. Salah satu contohnya adalah ketika kita menitipkan barang di Alfamart atau di Indomart misalnya, kita harus menyertakan barang tersebut baru akan dibayar setelah barang itu laku. Artinya, para pelaku UMKM harus mempunyai modal double ganda. Misalnya contohnya modalnya awalnya 5 juta. Terus karena bekerja sama dengan toko-toko modern dan sistemnya adalah dititipkan barangnya, harus mempunyai tambahan modal 2 kali lipatnya, sehingga menjadi 10 juta. Dan para pelaku UMKM tersebut juga masih mengalami resiko yang cukup besar. Salah satunya adalah kerusakan barang, ditambah juga produk expired dan yang lainnya. Para hadirin yang saya hormati, tugas berat kita adalah membangun sistem ekonomi kerakyatan yang kuat sehingga mampu melawan sistem kapitalisme. Perwasi bertujuan untuk mengembangkan UMKM, baik dalam penyediaan bahan baku dan juga penyerapan produk UMKM, dan mempunyai tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kenapa kita berbicara tentang penyediaan bahan baku? Kalau jalur distribusi kita masih jauh, pengirimannya misalnya katakanlah dari Purworejo sini harus pengiriman ke daerah-daerah yang lebih dalam, pastinya akan lebih murah, akan lebih mahal. Contoh, toko kelontong di Purworejo dibeli toko kelontong di Kecamatan Gebang. Di Kecamatan Gebang akan dibeli di desa akan dibeli di rumah-rumah. Akhirnya itu akan menjadi lebih mahal sampai ke tangan masyarakat. Namun dengan adanya Perwasi, itu akan kita rubah sehingga sudah tidak perlu lagi namanya berbelanja jauh-jauh, karena kita akan hadirkan namanya prinsipal-prinsipal yang ada di Indonesia ini untuk bisa menyuplai produk ke Perwasi sehingga anggota-anggota Perwasi bisa mendapatkan manfaat produk lebih. Sebagai gambaran umum, Perwasi adalah penamaan sendiri melalui berbagai macam proses. Jadi Perwasi bukan semata-mata langsung hadir begitu saja, namun Perwasi melalui proses. Yang awalnya kami menamainya adalah AWAKI atau Asosiasi Warung Kelontong Seluruh Indonesia. Namun karena suatu hal Perwasi AWAKI itu tidak bisa dilegalkan. Terus kita coba cari nama baru, akhirnya ketemulah namanya Perwasi. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, di sebelah kanan saya itu ada logo Perwasi. Ada logo Perwasi, bisa saya gambarkan makna dari setiap gambar-gambar tersebut. Pertama ada lingkaran hijau. Lingkaran hijau itu diibaratkan sebuah kemakmuran atau biasanya disebut adalah Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo, yang disimbolkan dengan warna hijau yang tadi saya sebutkan. Terus ada tali warna kuning dan hitam sebetulnya. Itu adalah menyimbolkan rasa persaudaraan yang kuat dan saling mengisi, terinspirasi dengan gotong royong sebagai simbol tali yang kuat dan juga sesuai dengan kisahnya sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tentang dua sikap yang berbeda namun saling melengkapi. Di sini harapan saya adalah setiap pengurus dan anggota-anggota Perwasi kita adalah bersaudara sehingga kita bisa kuat untuk maju bersama membangun sistem ekonomi yang kita ciptakan, yaitu ekonomi Perwasi. Rasa persaudaraan yang kuat tadi yang disimbolkan dengan tali, kita buatkan rumah. Kita buatkan rumah dengan simbol segitiga warna merah. Segitiga warna merah itu adalah rumah. Jadi kita sebagai saudara, kita punya tempat, yaitu rumahnya adalah Perwasi itu sendiri.
Nah, di dalam menjalankannya Perwasi kita menyimbolkan dengan bentuk keranjang belanja atau biasanya kita sebut dengan troli. Troli ini adalah menggambarkan kegiatan bisnis untuk warung-warung sembako yang ada di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu adalah kita sudah konsepkan secara lengkap, baik itu tujuan bahwa kita tetap harus sejahtera, yang kedua mempunyai ikatan persaudaraan yang kuat, mempunyai rumah yaitu Perwasi, dan mempunyai kegiatan bisnis yang memang sudah kita ciptakan yaitu dengan simbol keranjang. Dengan Perwasi, kami siap memajukan industri UMKM khususnya warung sembako dengan tetap mengedepankan membangun ekonomi masyarakat secara gotong royong. Hal-hal yang sangat mengharukan tak kalah masih mendengar banyak pelaku usaha warung yang masih terlilit dengan rentenir. Biasanya ini adalah, kenapa saya bilang hal ini mengharukan? Karena pelaku-pelaku warung-warung kecil itu, apalagi di pasar-pasar, biasanya suka didatengin dengan namanya bank pelecet kalau saya bilang itu. Jadi datang ada bank yang sifatnya sobekan harian. Baru terima hari ini, duitnya belum dimanfaatkan, besok sudah ditagih. Sehingga bagaimana warung-warung itu, para pelaku-pelaku usaha itu bisa berjalan, bisa memajukan bisnisnya jika pinjamannya itu dengan cara seperti itu. Dengan cara baru diterima, sudah dipotong administrasi, besok sudah ditagih. Perputarannya belum ada. Banyak warung-warung yang malah malu. Kenapa malu? Hari ini buka, jam 8 buka, jam 10 tutup. Diketok-ketok warungnya, ada yang mau beli, ada yang mau ngirim barang nggak datang, nggak dibukain pintu. Nanti buka lagi jam 2. Jam 2 buka sampai dengan jam 4, jam 4 tutup lagi. Sehingga bagaimana itu bisa berjalan kalau itu masih terlilit dengan rentenir-rentenir yang memang sangat memberatkan secara pendapatan. Dengan adanya Perwasi, harapannya itu sudah tidak terjadi lagi. Karena apa? Setiap pengusaha warung atau pelaku usaha warung sembako tadi sudah tidak perlu lagi yang namanya ngutang dengan rentenir. Kita Perwasi bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal untuk menyediakan produk, namun dengan memutus rantai jaringan-jaringan yang jauh tadi, sehingga produk-produk yang diterima sama warung dan masyarakat bisa lebih kompetitif, lebih murah. Atas nama ekosistem yang kita bentuk Perwasi, kami mengeksplorasi visi dan misi kepada seluruh masyarakat dan pelaku UMKM, khususnya warung sembako dan para hadirin yang hadir di sini, untuk ikut serta menjadi bagian dari kebangkitan UMKM kita untuk menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Jadi para hadirin yang saya hormati, yang saya harapkan adalah Bapak dan Ibu yang hadir di sini ikut serta dalam membangun perekonomian dengan bergabungnya dengan Perwasi, sehingga kita bisa benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat tanpa dengan berbicara harga lebih mahal, tapi kita menjual dengan harga yang pantas, mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Sekian dari saya selaku Ketua Umum Perwasi. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan demi menjalankan tugas yang mulia ini, serta beristiqomah sesuai dengan tujuan kita untuk membangun sistem ketahanan pangan dan ekonomi yang maju. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Kundari. Acara selanjutnya yaitu deklarasi Perwasi yang masih akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Kundari sebagai Ketua Umum Perwasi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, bertempat di
Kabupaten Purworejo, saya menyatakan dan saya resmikan Perwasi atau Perkumpulan Warung Sembako Indonesia berdiri secara nasional di Kabupaten Purworejo, dan hal-hal yang terkait dengan kepengurusan akan dibahas setelah deklarasi ini, dan saya ucapkan selamat untuk calon pengurus yang akan bertugas. Saya nyatakan untuk deklarasi Perwasi pada hari ini sudah sah secara resmi secara nasional. Bapak Ahmad Kundari akan membunyikan gong 3 kali. Dimohon untuk tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Kundari. Dipersilakan kepada Bapak Sukarman Abudi sebagai Sekretaris Jenderal Perwasi dan juga Bapak Jajang Abdul Rosyid sebagai Bendahara Umum Perwasi untuk dapat naik ke atas panggung. Dan diperkenankan juga kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, Bapak Edi Sutomo SPDMM, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, Bapak Suhadi, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, Bapak Widarto, dan juga Bendahara Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, Ibu Rani Firda Arlita, untuk dapat naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di depan ini berdiri pengurus secara yang akan kita namakan DPD, artinya pengurus daerah yang akan mewakili sebagai pengurus kabupaten. Artinya sekabupaten Bapak Ibu yang ada di depan saya inilah yang akan mengawaki kendaraan Perwasi. Oke. Sebelum diserahkan SK kepada mereka, saya akan tanya dulu, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia dan memang sudah siap untuk bertugas bagi Perwasi? Oke. Bapak bersedia menjalankan ini dan berkoordinasi dengan teman-teman sebagai putra bangsa yang akan ikut membangun di dalam perekonomian, sehingga saya berharap berdirinya Perwasi di Purworejo ini adalah meningkatkan per kapita, sehingga taraf hidup dan tingkat pendidikan bagi anak-anak kita ke depan semakin meningkat. Karena informasinya dari Pak Kundari selaku putra daerah yang ingin daerahnya maju, bahwa tingkat pendidikan di Purworejo itu masih rata-rata di bawah dan jarang yang memiliki gelar sarjana. Padahal sarjana itu untuk di Jakarta sebetulnya murah, Pak. Tetapi pengetahuan dan ibarat dukungan supporting untuk kehidupan masyarakat yang masih sangat rendah. Sehingga mudah-mudahan dengan deklarasi ini dan terbentuknya semua pengurus baik cabang, daerah di Purworejo akan meningkatkan per kapita daerah dan Purworejo, sehingga generasi kita yang di berikutnya itu akan memiliki taraf hidup dan tingkat pemikiran serta paradigma berpikir ke depannya yang akan berubah. Untuk itu saya akan mengambilkan sumpah baiat untuk mereka bahwa mereka akan memegang amanah untuk membangun daerahnya, sehingga apapun yang dihasilkan daerah untuk generasi daerah dan untuk masyarakat Indonesia secara nasional. Oke, baiklah kalau gitu kita mulai. Saya harap Bapak Ibu di depan mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berjanji
bahwa saya selaku pengurus perwasi daerah akan memenuhi kewajiban saya dan berlaku adil bagi semua anggota, jujur dan amanah. Kedua, bahwa saya selaku pengurus akan taat dan patuh kepada anggaran dasar rumah tangga perwasi serta peraturan organisasi perwasi. Ketiga, kami berjanji bahwa kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya berurusan dengan kriminalisasi ataupun melanggar undang-undang dan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SK-nya mohon dibawa ke atas. Di sini selaku ketua Pak Edi Sutowo. Pak Edi Sutowo, sekretaris sekjen Bu Ning, terus sekretarisnya Bapak Widarto. Pak Widodo, Windarto, dan bendaharanya Ibu Rani. Ibu Rani. Oke. Dan ini secara simbolik bahwa seragam yang digunakan seperti yang saya gunakan, Pak. Baik, Bapak Ahmad Kundari akan menyerahkan SK kepada Bapak Edi Sutowo dan juga penyerahan seragam dari Perwasi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ahmad Kundari dan juga Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo yang terlantik, Bapak Edi Sutowo SPD MM. Selanjutnya, Bapak Sukarman Abudi akan menyerahkan kepada Sekretaris Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, yaitu Bapak Widarto. Dilanjutkan penyerahan dari Bendahara Umum Perwasi kepada Bendahara Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo dari Bapak Jajang Abdul Rosyid kepada Ibu Rani Firda Arlita. Dan tentunya kembali akan menyerahkan Ketua Umum Perwasi Bapak Ahmad Kundari menyerahkan kepada Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo Bapak Suhadi. Oke, terima kasih. Semoga ke depan dari tanggal 23 Desember 2021 ini, yang kemarin juga informasinya Desember 2021 nih, akan terjadi hal yang luar biasa. Kalau kita lihat berita, yang terjadi hal yang luar biasa menurut saya adalah berdirinya Perwasi di Desember 2021. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para pengurus baru dari Perwasi di Kabupaten Purworejo. Diperkenankan untuk foto bersama. Dan dengan demikian terlantiklah Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, yaitu Bapak Edi Sutowo SPD MM. Ada Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo Bapak Suhadi, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo Bapak Widarto, dan juga tentunya Bendahara Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo Ibu Rani Firda Arlita yang akan siap mengemban tugas di Kabupaten Purworejo.
Baik, kepada Bapak Edi, Bapak Suhadi, Bapak Widarto dan juga Ibu Rani diperkenankan untuk turun dari panggung. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pelantikan pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo. Cabang yang pertama yaitu dari Kecamatan Gebang dengan Ketua Bapak Mustajibur Rahman, Wakil Ketua Bapak Aris Mustokim, Sekretaris Ibu Budi Ningsih, Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Nur Hasanuddin, dan juga Bendahara Bapak Budiman dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dipersilakan kepada Ketua Umum dari Perwasi Bapak Ahmad Kundari untuk menyerahkan SK dan juga seragam dari Perwasi kepada Ketua Pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo Kecamatan Gebang yaitu Bapak Mustajibur Rahman. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ahmad Kundari dan juga Bapak Mustajibur Rahman. Baik, dilanjutkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, selanjutnya akan kami panggilkan pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Kemiri dengan Ketua Bapak Winarso, Sekretaris Ibu Sriana dan juga Bendahara Bapak Giatno. Disilakan untuk naik ke atas panggung. Mbak Desta, Baik. nanti untuk pengukuhan untuk cabang, saya minta dibantu dengan ketua yang baru, ketua daerah, jadi Pak Edi Sutowo, dan untuk Pak Sukarman Abudi dan Bapak Jajang bisa untuk turun panggung untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Dipersilakan kepada Bapak Edi Sutowo SPDMM untuk membantu pengukuhan kepada pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo bersama dengan Ketua Umum Perwasi Bapak Ahmad Kundari. Disilakan juga naik untuk ke atas panggung Bapak Winarso, Ibu Sriana dan juga Bapak Giatno sebagai Ketua, Sekretaris dan juga Bendahara Pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Kemiri. Dan dipersilakan untuk Ketua Umum Perwasi Bapak Ahmad Kundari untuk menyerahkan SK dan juga seragam dari Perwasi kepada Ketua Pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Kemiri, Bapak Winarso. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Winarso. Baik, selanjutnya ada pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Kutoarjo dengan Ketua Bapak Sudarmaji, Sekretaris Bapak Ahmad Fauzan, dan juga Bendahara Bapak Triono. Disilakan untuk naik ke atas panggung, menerima SK dan juga seragam dari Perwasi. Dengan diserahkan kepada perwakilan yaitu Bapak Sudarmaji, diserahkan oleh Bapak Ahmad Kundari. Baik, diperkenankan untuk foto bersama. Saat foto bersama mungkin maskernya boleh dilepas dulu bapak-bapak semua. Baik.
Dilanjutkan oleh pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Loano dengan Ketua Ibu Endang Rahayu, Wakil Ketua Bapak Jepri Kurniawan, dengan Sekretaris Ibu Ajriatul Wakidah dan Bendahara Bapak Ahmad Suparno. Disilakan. Khairuddin, Wakil Ketua Bapak Haryanto, dengan Sekretaris Ibu Sriyanti dan juga Bendahara Ibu Eni Erlina. Dipersilakan kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah se-Kabupaten Purworejo, Bapak Edi Sutowo SPD MM, untuk menyerahkan SK dan juga seragam perwasi kepada perwakilan dari pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Benar. Kepada Bapak Edi Sutowo SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pembina Pusat Perwasi, yang saya hormati Ketua Umum Perwasi beserta jajaran pengurus lainnya, kepada Bapak Kiai Haji Habib Hasan Al-Ba'bud yang saya hormati, Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo Bapak Suwarto yang kami hormati, yang kami hormati Kepala BPBD Kabupaten Purworejo Bapak Budi Wibowo Esos MSI, kepada jajaran pengurus daerah Kabupaten Purworejo yang saya hormati, kepada jajaran pengurus kecamatan se-Kabupaten Purworejo yang saya hormati pula para mitra Perwasi Kabupaten Purworejo, dan yang saya hormati pula seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus Pusat Perwasi Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan rekan-rekan untuk meneruskan perjalanan dan melanjutkan kerja untuk membina warung-warung kecil di seluruh Purworejo pada khususnya, dan insya Allah Indonesia pada umumnya. Kepada jajaran pengurus kecamatan yang sudah dilantik dan atau yang belum, yang sudah kami hubungi dan kami rekrut untuk membina warung kecil di kabupaten masing-masing, saya mengharapkan agar bisa untuk mewujudkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan untuk lebih baik untuk masa yang akan datang. Alhamdulillah, kami selaku Ketua Daerah Perwasi Kabupaten Purworejo sangat menyambut baik adanya
Perwasi ini mudah-mudahan dengan Perwasi hadir di Purworejo bisa meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat serta mengembangkan UMKM yang ada di masyarakat Purworejo dari desa sampai ke kota untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat seluruh Purworejo pada umumnya dan Indonesia pada Purworejo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Harapan kami kepada Perwasi dari pusat hingga nanti sampai ke cabang, yang pertama kami mengharapkan peningkatan sumber daya manusia tentang pengelolaan, pembinaan serta penambahan tingkat ekonomi masyarakat agar lebih baik dari masa lalu dan yang akan datang. Yang kedua, kami tidak hanya membina dari sektor ekonomi warung saja, dan kita akan mencoba membina seluruh UMKM di Kabupaten Purworejo. Kita membina dari kecamatan, dari desa untuk pengolahan ke depan, untuk mewujudkan atau agar hasil dari UMKM di masyarakat bisa mengembang, menambahkan income ekonomi masyarakat dari sektor UMKM. Kami sudah berkolaborasi dan sudah istilahnya kami sudah bicara atau rembukan dengan tingkat tokoh masyarakat khususnya Polosoro yang ada di Kabupaten Purworejo agar bisa mendukung terwujudnya Perwasi untuk Purworejo dan seluruhnya, dan untuk meningkatkan segala ekonomi masyarakat. Saya cukupkan sekian untuk paparan saya sebagai Ketua Daerah Perwasi Purworejo. Mohon maaf dan mari kita kerjasama bersama-sama maju membahu untuk membangun sektor ekonomi dari tingkat bawah sampai tingkat atas untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Edi Sutowo SPDMM dipersilakan untuk tetap tinggal di atas panggung terlebih dahulu karena sebentar lagi akan dilakukan penyerahan stempel kepengurusan daerah oleh Sekretaris Jenderal Perwasi Bapak Sukarman Abudi. Ini merupakan stempel yang diserahkan dari Perwasi Pusat yang ada di Bekasi kepada Perwasi daerah yang ada di Kabupaten Purworejo dari Sekretaris Jenderal Perwasi Bapak Sukarman Abudi oleh Bapak Edi Sutowo SPDMM. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin semuanya. Baik, akan kami lanjutkan dengan acara pengukuhan kepengurusan Perwasi di Kabupaten Purworejo. Akan kami panggilkan kepada Ketua Umum Perwasi Bapak Ahmad Kundari dan juga pengurus Perwasi cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Butuh, ada Bapak Supardi, Budi Retno Susanti dan juga Siti Rohayah. Disilakan untuk naik ke atas panggung menerima SK dan juga seragam dari Perwasi. Baik, disilakan Ketua Umum Perwasi Bapak Ahmad Kundari untuk menyerahkan SK kepada Bapak Supardi sebagai pengurus Perwasi cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Butuh. Bisa dilanjutkan dengan foto bersama Bapak-bapak dan Ibu semuanya. What
Baik, dilanjutkan oleh pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Pituru, ada Bapak Sage Onggoratri, Bapak Anto dan juga Bapak Suyadi. Dipersilakan kepada Ketua Umum Perwasi Bapak Ahmad Kundari untuk menyerahkan SK dan juga seragam Perwasi kepada Bapak Sage Onggoratri dari Kecamatan Pituru. Diperkenankan untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak. Dilanjutkan pengukuhan kepengurusan Perwasi di Kabupaten Purworejo, yaitu pengurus cabang dari Kecamatan Bayan dengan Ketua Bapak Nasikin, Wakil Ketua Bapak Imam Toromi, ada Sekretaris Ibu Jainah dan Bendahara Ibu Dia Erlinawati. Dipersilakan kembali Bapak Ahmad Kundari sebagai Ketua Umum Perwasi untuk menyerahkan kepada pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Bayan, yaitu Bapak Nasikin. Diperkenankan untuk foto bersama dengan melepas masker sejenak. Masih dalam acara pengukuhan kepengurusan Perwasi di Kabupaten Purworejo, yaitu sedang berlangsung pengurus Perwasi Cabang Kabupaten Purworejo di Kecamatan Bagelen dengan Ketua Bapak Heri Sumpeno, Wakil Ketua Bapak Triwahono dan Bendahara Ibu Trisini.